43, sekarang 43 yang masuk. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke, sambil menunggu saya buatkan presentasi dulu. Jadi presentasi sudah saya kirimkan di chat. Silakan saya digunakan. Ini saya batasi sekitar 1 jam. Jadi untuk pertemuan berikutnya mungkin 30 menit. Kemudian saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kita akan memulai perkuliahan pertemuan pertama. Perkuliahan ini berjudul Teknologi Augmented Reality. Teori. Kalau kemarin mungkin ada beberapa yang sudah ikut kelas praktikum saya, ya covernya mirip ya. Ada tulisannya praktikum sama enggak ya. Isinya ya nanti lihat isinya tidak terlalu jauh berbeda. Oke, kita mulai saja. Perkenalan tapi singkat karena sebagian mungkin sudah saya sudah perkenalan juga. Jadi saya Arif Pamiti Admoko. Kalau ada yang manggil saya, karena Arifnya banyak kan gitu ya. Ada yang manggil nama saya dengan Arif Pram. Saya dosen sejak 2004, tapi 2016 sampai kemarin April saya nonaktif karena mengikuti tugas belajar doktoral di Tokyo Institute of Technology. S1 saya dan S2 Teknik Elektro, tapi konsentrasinya Sistem Komputer Informatika. Untuk S3-nya di sini Majornya Artificial Intelligence, kemudian yang saya teliti tentang VR, jadi Interactive Haptic Virtual Reality Simulations. Jadi bidang penelitian saya tentang 3D simulations, kemudian virtual reality, haptic teknologi, kemudian ada artificial intelligence. Nah, kemudian AR sendiri atau augmented reality sesuatu yang baru yang saya pelajari. Jadi sebelumnya hanya saya banyak di virtual reality bukan di augmented reality, tapi masih ada kemiripan lah di situ, masih satu bidang yang sama. Oke, lanjut saja.
Nah, untuk peraturan kuliah ya sama-sama lah mirip-mirip lah. Jadi mahasiswa wajib mengisi daftar hadir, kemudian tidak boleh terlambat ya. Kalau di perkuliahan yang dengan tatap muka, biasanya dosen akan membatasi setelah 30 menit itu pintu ditutup, mahasiswa nggak boleh masuk biasanya. Kalau saya biasanya kalau dulu ketika saya masih mengajar sebelum saya tugas belajar, ya mirip-mirip lah, tapi bedanya bukan terlambat 30 menit bukan berarti tidak boleh ikut kuliah. Jadi boleh ikut kuliah, tapi tidak usah isi presensi. Karena saya prinsipnya saya ya siapapun boleh ikut kuliah asal tidak mengganggu. Bahkan kalau misalnya ada mahasiswa bukan tidak mengambil mata kuliah, misalnya mau ikut, ya boleh-boleh aja tapi nggak boleh ganggu. Jadi hanya mendengarkan. Karena pengalaman saya juga ketika kuliah juga seperti itu. Ketika terutama di S3 itu kemarin ada istilahnya sit in. Jadi mahasiswa sit in. Jadi sit in cuma duduk, sit duduk kan, duduk untuk di dalam untuk melihat, untuk mendengarkan, mengikuti kuliah, tapi tidak memasukkan mata kuliah tersebut di KRS. Ya, tujuannya memang mahasiswa tersebut ingin tahu, ingin mempelajari ilmunya, tapi dia tidak butuh KRS-nya. Jadi kalau pada pelaksanaan ini, terutama kalau kita pakai Zoom ya, jadi kita presensi menggunakan SIA, Sistem Informasi Akademik. Kemudian saya akan setiap dosen setiap kali pertemuan akan mengenerate kode QR code untuk presensi dan ada kodenya juga. Akan saya buat dengan pembatasan waktu 30 menit aktifnya. Setelah 30 menit itu kemudian kode tersebut sudah nggak bisa digunakan. Jadi kalau kita kuliah mulai 12.50, ya berarti nanti akan tidak aktif di 13.20. Jadi setelah 13.20 presensi sudah nggak bisa digunakan. QR code maksudnya sudah nggak bisa digunakan. Itu jadi cara pembatasannya. Kemudian bagaimana kalau yang misalnya hadir presensi, isi presensi, kemudian hilang. Nah, kami kan di Zoom kan ada recordnya. Nah, kami bisa mengecek di situ. Jadi untuk cross check dari kehadiran bisa kita lihat di record dari Zoom. Record kehadiran siapa masuk jam berapa sampai jam berapa itu kelihatan di situ. Jadi akan kelihatan keaktifannya. Kemudian kualitas dari kehadiran atau presensinya itu akan terlihat di Zoom. Tapi itu sebagai cross check saja juga, jadi bukan media utama untuk menentukan presensi. Jadi Zoom itu digunakan untuk cross check data yang ada di SIA itu apakah benar pelaksanaannya seperti itu. Jadi tetap SIA yang utama. Jadi ketika tidak ada presensi di SIA ya kemungkinan akan kita anggap ini memang tidak hadir karena resminya kan presensi di SIA. Kemudian media WhatsApp group untuk berkomunikasi, segala macam komunikasi ya, tentang perkuliahan, atau apakah itu untuk saya menyampaikan satu tugas, kemudian atau mungkin informasi tentang perubahan jadwal misalnya kalau misalnya ada dadaan. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah karena kita kuliahnya siang. Kalau siang kemungkinan tidak terlalu banyak gangguan. Kalau yang pagi yang agak berisiko gangguannya dari universitas, kadang tiba-tiba rapat. Jadi kalau siang mudah-mudahan nggak ada masalah. Tapi itu tetap WhatsApp kita siapkan untuk komunikasi. Termasuk juga kalau misalnya ada mahasiswa yang menanyakan sesuatu yang terkait kepentingan bersama, jadi bisa disampaikan di grup sehingga bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian e-learning untuk pengumpulan tugas. Jadi WhatsApp-nya tidak untuk mengumpul tugas ya. Misalnya Anda membuat tugas jangan dikirim WhatsApp. Ada tenggelam hilang. Jadi e-learning sudah ada, jadi sudah bisa digunakan. E-learning-nya baru akan saya generate akan saya buat course-nya setelah selesai perkuliahan. Kata kuncinya ya sama dengan mata kuliah ini lah. Teknologi augmented reality kelas D atau dalam kurung D. Nanti akan saya buat seperti itu. Dan saya tidak berencana memberikan enroll key, jadi nggak usah pakai enroll key, silakan enroll sendiri. Kan tinggal saya kalau misalnya ada orang asing yang masuk di situ kan tinggal saya kick out saja. Maksudnya kan saya tetap mempunyai kendali sebagai pembuat
course. Kalau misalnya ada yang tidak dikehendaki masuk, ya tinggal saya keluarkan aja. Kemudian, oh ya, WhatsApp group. Di sini memang saya, sama seperti ketika waktu itu, saya tidak membuat dulu. Saya berencana membuatnya ketika kuliah ini. Jadi saya minta misalnya salah satu dari mahasiswa untuk bersedia membuatkan WhatsApp group, kemudian linknya nanti dituliskan di chat ini, kemudian silakan bergabung di situ, kemudian saya nanti setelah selesai kuliah saya akan bergabung, kemudian saya minta tolong dijadikan admin. Nah, dari saudara-saudara ini ada yang mau berkenan untuk membuatkan WhatsApp group? Ya Pak, saya. Oke, ya, saudara Ristu ya. Kemarin yang praktikum Ristu juga yang buat ya? Iya Pak, yang praktikum juga. Wah, ya, sekalian lah. Minta tolong sekalian ya dibuatkan. Sama seperti kemarin, kemudian dimasukkan di chat biar Ya teman-teman. Pak, baik. Oke. Ya, sambil kita tunggu, nanti kita tunggu di chat ada linknya. Sambil kita tunggu, kita lanjutkan. Oh, selanjutnya nanti acaranya banyak nontonnya sekarang. Itu saya keluar dari presentasi dulu. Kita lanjut di bahasan ini dulu aja. Rencana pembelajaran semester atau RPS sorry. Ini kalau istilahnya dulu silabus. SAP silabus, nah, istilahnya itu sekarang RPS. Nah, ini dikembangkan oleh tim termasuk yang utamanya dari Pak Ari Sugiarto, dia koordinatornya. Ketika dibuat ini soalnya saya belum pulang, jadi masih di Tokyo, jadi belum pulang. Jadi waktu itu saya tidak secara langsung terlibat. Tapi intinya ya kami tetap berkoordinasi. Nah, ini chatnya sudah ada. Itu sudah saya buat Pak, dan teman-teman bisa join. Oh, sudah dijoinkan. Terima kasih, itu sudah ada ya chatnya. Silakan bisa join teman-teman di chat ya. Silakan buka chat. Tinggal klik aja kalau misalnya pakai HP, kalau pakai komputer ya di copy paste kemudian dijalankan di browsernya HP ya. Ya, di sini RPS rencananya seperti ini. Jadi intinya yang diharapkan mahasiswa akan memperoleh capaian pembelajaran atau CP. Ini ada 8, ya, 3 itu di CP Prodi. Ya, ini normatif ya. Saya baca yang CP mata kuliah. CP mata kuliah ada 5. Ya, bisa dibaca, mampu memahami dasar teknologi augmented reality dan implementasi pemanfaatannya. Kemudian yang kedua, mampu memanfaatkan tools pendukung penerapan teknologi AR. Ini kayaknya sama dengan praktikum. Yang tiga, mengaplikasikan teknik dasar AR. Kemudian keempat, mengembangkan teknik implementasi teknologi AR. Yang kelima, mampu merancang proyek pengembangan implementasi teknologi AR. Nah, kemudian deskripsi singkat. Ini akan saya sertakan juga di e-learning. Ya, intinya kita mempelajari augmented reality sehingga mudah-mudahan mahasiswa diharapkan mampu memperoleh kemampuan pengetahuan tentang teknologi augmented reality, bagaimana pemanfaatannya, implementasi dan sebagainya. Termasuk juga kita akan mempelajari prospek apa sih sebenarnya yang bisa dikembangkan dari augmented reality. Apa saja yang kedepannya kemungkinan akan muncul teknologi augmented reality di kehidupan manusia. Materi pembelajaran, teknologi dasar augmented reality, pengembangan, tools, implementasi. Ya. Ini pustaka utamanya, bukannya luar negeri. Tapi saya mungkin akan memakai internet aja, Google, untuk cari materi-materi. Jadi supaya lebih banyak memperoleh ilmunya. Kemudian, nah ini penilaiannya sama seperti yang Anda temui di semua mata kuliah. Jadi isinya elemennya adalah berdasarkan dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Ada 5 tadi, maka di sini ada 5 elemen capaian pembelajaran, kemudian 2 untuk UTS dan UAS, dan terakhir kehadiran. Nah, di CP mata kuliah M1 ini terbagi dari beberapa pertemuan. Pertemuan 1, 2, 3, atau 1, 2, 3, 4 ya. Nanti
bisa dilihat. Kemudian total semuanya pokoknya untuk yang CP1, CPM1 ini sasarannya adalah 10%. Kemudian yang M2 10%, M3 20%, dan seterusnya. Jadi setiap pertemuan kemungkinan akan ada tugas. Kalau misalnya nggak percaya pertemuan, ya mungkin 2 pertemuan sekali atau apa. Atau mungkin tetap saya kasih tugas tapi tidak suruh ngumpul, ya mungkin bisa aja ya. Intinya tetap di dalam per CP ini mesti selalu ada tugas. Entah itu berupa 1 buah tugas atau lebih dari 1. Tapi total penilaiannya per elemen ada seperti ini. Kemudian UTS, ujian tengah semester. Ujian tengah semester ya sesuai jadwal, nanti akan ada jadwalnya. Nilai 50%, 15%. Kemudian ujian akhir semester juga 15%. Kemudian ada kehadiran 10%. Nah, ini kehadirannya masuk sebagai elemen. Jadi ya nanti tetap akan dimasukkan dalam perhitungan penilaian. Kalau saya dulu ketika sebelum tugas belajar, ketika mengajar, biasanya tidak memasukkan secara eksplisit kehadiran. Jadi kehadiran saya masukkan secara implisit. Nanti pertama saya gunakan kehadiran untuk evaluasi nilai. Ketika nilai itu ngepres ke suatu nilai, jadi misalnya ada mahasiswa dapat nilainya 80 atau 80,5. Nah, itu kalau di dalam range nilai itu masih masuk B, belum masuk A. Nah, kalau kehadirannya bagus ya akan saya naik jadi 81 sehingga bisa dapat A. Kalau tidak kehadirannya biasa saja atau mungkin agak rendah banyak kosongnya, ya udahlah apa adanya lah nilainya. Termasuk juga yang bawah, misalnya nilainya ngepres di bawah, kemudian dilihat kehadirannya. Kalau misalnya kehadirannya bagus ya saya naikkan, diselamatkan ke atas. Tapi kalau enggak ya biar aja apa adanya. Kemudian kehadiran akan selalu mempengaruhi nilai walaupun tidak masuk dalam komponen, karena setiap pertemuan itu ada elemennya, ada kemungkinan kan ada tugas kayak kuis dan sebagainya, atau mungkin ada tugas yang harus dikumpulkan dengan batasan waktu ketika masa kuliah itu. Nah, ketika mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir, maka kan tidak akan bisa mengerjakan tugas itu karena tidak mendapatkan waktu untuk mengerjakan. Jadi akhirnya nilainya kosong. Nilai kosong kan sangat berpengaruh. Bayangkan aja misalnya dari nilai gini kemudian ada CP misalnya CP yang M2 lah, atau bahkan M3 ya. M2 aja lah mungkin hilang 1 karena nggak bisa ikut, 0. Jadi ada 10% nilainya 0. Ya, maka akan mempengaruhi nilai yang cukup signifikan. Jadi kehadiran walaupun tidak dimasukkan pun tetap akan sangat berpengaruh pada nilai. Dan biasanya kalau dari hasil pengamatan pengalaman ya biasanya kalau hadirnya banyak ya nilainya biasanya bagus-bagus. Tapi kalau hadirnya dikit biasanya ya selain banyak bolong nilainya juga mengerjakan UTS UAS juga tidak terlalu bisa dan nilainya tidak bagus juga. Oh ya, ini silakan kalau misalnya ada yang mau tanyakan silakan diinterupsi. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita lihat. Nah, untuk yang minggu pertama ada seperti ini ya. Saya lihatkan minggu pertama aja. Jadi intinya di minggu pertama ini pengenalan. Baik berupa pengenalan metode belajarnya, kemudian pengenalan aturan perkuliahan, jadi kesepakatan bersama bagaimana kuliahnya, masuk jam berapa, misalnya kan ada juga jurusan yang mengatur waktunya, jadi misalnya kita masuk 12.50 ya, dan berarti kita masuk login 12.50, persiapan dan sebagainya, nanti kita mulai jam 1, ada yang seperti itu. Jadi jam 1 benar baru mulai materi. Sebelumnya 10 menit ada dosen yang dia mau digunakan untuk mengatur alur keluar masuknya partisipan. Contohnya misalnya dosen ada yang menerapkan adanya dibikin ada waiting room, kemudian kalau yang tidak sesuai atau mahasiswanya ini kayaknya tidak ada di presensi, mungkin masukkan waiting room dulu atau gimana, atau mungkin umumnya aturannya rata-rata meminta partisipan memberi nama partisipannya sebagai dengan NPM kemudian diikuti dengan nama komplit ya. Ini saya lihat sebenarnya sudah melakukannya, jadi tidak perlu saya sampaikan lagi. Nah itu ada dosen yang menerapkan gitu. Jadi kalau yang mau masuk di waiting room dulu, terus dilihat sudah ngasih nama benar apa enggak. Kalau enggak ya enggak usah dimasukkan. Tapi kalau yang benar langsung dimasukkan ke ruang utama untuk Zoom. Jadi butuh waktu 10 menitan mungkin ada yang seperti itu. Jadi
Minggu pertama ini digunakan untuk bikin aturan itu, untuk menyepakati aturan bersama tersebut. Kemudian juga di materi yang dipelajari masih dasar-dasar, masih yang ringan-ringan. Jadi intinya di sini di minggu pertama menjelaskan apa saja yang akan diperoleh, termasuk juga memberi motivasi terhadap mata kuliah tersebut, sehingga mahasiswa lebih mempunyai semangat untuk mempelajari mata kuliah. Nah, ini tadi kan kayaknya sudah lumayan banyak. Ya untuk misalnya ada yang tadi belum presensi, ini kodenya. Saya masukkan di chat lagi. Oke. Di sini yang kemudian yang akan kita pelajari ya tentang mengenai sejarah AR. Terus perbandingan AR dengan VR. Berupa contoh penerapan disampaikan dalam kelompok besar. Nah, kemudian nah ini disuruh diskusi lebih detail tentang perangkatnya. Perangkat seluler yaitu smartphone-nya, kemudian perangkat khusus misalnya head mounted display atau misalnya head unit display yang dipakaikan di muka, di mata. Ada AR glasses, kemudian HoloLens, dan misalnya termasuk juga VR. Nah, disuruh diskusi. Di sini memang kita menggunakan pola pembelajaran yang baru untuk universitas, untuk mahasiswa. Jadi maksudnya baru ini sudah berbeda dengan ketika kita zaman kita sekolah. Kita sekolah itu lebih banyak guru mengajarkan, memberi terus ilmu, menyuapi lah. Kalau kuliah ini lebih ke arah mahasiswa itu harusnya belajar sendiri. Karena memang pelaksanaannya seperti itu. Kalau pengetahuan itu jauh lebih banyak di internet dibanding yang dikuasai oleh dosen. Jadi dosen bisa jadi dengan mahasiswa bisa lebih pandai mahasiswa, lebih pintar mahasiswa karena mahasiswa mempunyai kesempatan banyak untuk lebih belajar. Sedangkan dosen waktunya sudah tersita banyak, kemudian bisa jadi dosen tersebut juga lebih fokus ke bidang yang lain. Misalnya mungkin ada pengajar dari ini augmented reality yang dia fokusnya bukan di augmented reality, tapi dia penelitiannya fokusnya ke arah artificial intelligence tentang yang deep learning, machine learning dan sebagainya. Jadi ketika dia berbicara tentang augmented reality, dia ilmunya cukup. Tetapi kalau mahasiswa ada yang tertarik di situ, kemudian dia lebih suka browsing sendiri, mencari ilmu sendiri, bisa jadi kemampuan mahasiswa lebih tinggi daripada dosen khusus di bidang itu. Jadi yang kami harapkan mahasiswa seperti itu. Jika mahasiswa bisa lebih pintar dari dosen, berarti dosennya ngajarnya sukses. Suksesnya plus-plus. Jadi sukses mahasiswa bisa melebihi dosennya kan berarti plus banget. Sukses banget belajar ini. Maka dari sini dalam kuliah lebih ke arah, sekarang lebih di arah bahwa dosen itu lebih mengarahkan apa yang perlu dipelajari, kemudian memberi dorongan atau motivasi untuk mahasiswa tertarik ke bidang tersebut untuk mencari informasi sendiri. Jadi ini pada pelaksanaannya kalau perkuliahan penuh ya nanti Anda mungkin akan banyak suruh cari sendiri. Sudah cari sendiri materi tentang ini, silakan diskusi. Ya. Kemudian dikumpulkan. Misalnya di sini disebutkan nggak ada ya bentuknya. Ya, dikumpulkan lah misalnya menjadi naskah kemudian dikumpulkan. Akan menjadi seperti itu. Lebih ke arah itu. Jadi tidak terlalu banyak yang disuapi oleh dosen. Tapi lebih banyak dosen mengarahkan. Jadi nanti yang saya lakukan antara lain seperti itu. Jadi tidak banyak teori panjang lebar. Yang tentang sejarah awal AR ini silahkan di browsing sendiri. Ini sebagai contoh ini saya browsing ya. Mendingan kalau cari artikel yang bahasa Inggris biasanya lebih komplit. Nah ini Wikipedia. Biasanya kalau andalannya untuk belajar bisa pakai Wikipedia. Wikipedia ini biasanya komplit ya, lumayan komplit lah isinya, lumayan bagus, lumayan menarik juga. Cuman memang kalau Wikipedia digunakan untuk referensi penulisan ilmiah kayak misalnya untuk referensi di tugas akhir apa itu nggak bisa ya, karena kurang validasinya sebenarnya kurang kuat. Yang jelas kurang kuat dalam artian ini belum terlalu kuat untuk bisa dianggap di sumber yang kuat. Di artikel ini tapi lumayan untuk belajar, lumayan lah. Anda ingin tahu apa ya, ketik aja di Wikipedia apa nanti akan muncul artikelnya.
biasanya komplit. Di sini termasuk kita lihat isinya komplit, ada aplikasi kemungkinannya apa saja, remote collaboration, kemudian ada bahayanya AR, ada historinya. Ya, tentang histori di sini sayang sekali sekilas-sekilas ini aja ya. Kadang ada yang historinya panjang lebar, ada narasi cerita panjangnya. Kalau ini singkat. Sejak tahun 1901. Wah, ini belum AR namanya, tapi mungkin idenya ya. Ini panjang lebar sampai ini. Atau juga dengan dilihat di situs yang lain, A Brief History of Augmented Reality, Future Trends and Impact. Ada penjelasannya. Nah, bahasa di internet itu biasanya bahasa yang gampang dicerna, karena orang membaca itu belum tentu mau baca lama. Jadi kadang ya artikel itu cuma singkat seperti ini. Lumayan lah untuk di, nah ini ada juga video-videonya, jadi bisa dilihat apa multimedianya. Nah, jadi untuk kembali ke masalah apa namanya ini, jadi untuk yang sejarah awal AR saya pasrahkan ke masing-masing mahasiswa untuk silakan mengeksplor sendiri, mencari tahu sejarahnya gimana sih kok sampai ada muncul AR. Kalau dulu memang mungkin lebih banyak yang dikenal virtual reality ya, VR. Tapi kok tiba-tiba ada AR itu kapan muncul itu? Maksudnya apa? Bisa dilihat sejarahnya. Nah, saya akan coba membahas yang ini aja ya. Akan mencoba memberi clue atau memberi petunjuk tentang perbandingan AR dan VR, kemudian contoh AR dan VR, implementasinya juga. Nah, sebelum dilanjut ke apa yang akan saya bahas, mungkin ada yang mau tanyakan? Atau ada yang mau usul ya silahkan. Kalau misalnya usul gimana, mungkin kuliahnya diundur Pak, diundur 10 menit biar genep jam 1. Kayak nanggung-nanggung jam 1 kurang dikit. Misalnya. Boleh misalnya. Saya oke-oke aja. Jadi nanti kalau misalnya makan siang ya nggak tergesa-gesa. Tapi kalau mau sesuai jadwal ya oke saja, karena tidak ada masalah. Ada yang usul? Ada, oke kita mulai materi selanjutnya. Nah ini berikutnya ini akan banyak video-video ya. Jadi biar lebih santai ya. Nah ini kita lihat video apa ini. Sepertinya video tentang Microsoft Mesh. Jadi Microsoft itu juga sudah terjun ke bidang augmented reality. Tidak cuma augmented reality, juga VR reality dan sebagainya. Jadi karena Microsoft kan perusahaan besar ya. Kalau perusahaan besar sudah mulai terjun ke sesuatu, berarti sesuatu itu sangat berprospek, terutama berprospek ke masa depan. Karena mereka mesti berlomba-lomba jadi pionir atau jadi perintisnya. Jadi Microsoft juga sudah menyiapkan platformnya. Entah nanti siapa yang menang untuk menjadi platform standarnya, siapa ya nggak tahu ya. Tapi salah satunya Microsoft sudah mulai menjalankan. Kita lihat. Connection. Sebentar, suaranya jelas ya? Jelas, Pak. Gambar video juga masuk ya? Masuk, Pak. Kita lanjutkan. Is a spark that gives our lives meaning. It drives us to seek out others who feel the same way. Okay, why don't you input the data and we'll take a look together. Hey, Mari, what you got for me? To find those who share our views, yet offer different perspectives. So this next. Look over here. Challenge us with new ways of seeing. Deepen our understanding. And enrich our lives. 最后一笔的时候，往前。 Great things happen when we commit to something bigger than ourselves. Let's take a closer look at it.
place this here. Let's see how we go from there, okay? This sense of collaboration and the feelings of connection it brings excites us. Hey, just in time. I'm gonna move it slightly, okay? It's yours, take it. We have 2 planes right now on the same trajectory. As we put people first, technology fades into the background and feels like anything but. Aisha, what do you think? I think we had 330, maintaining 2800. We'll be clear for approach. Excellent. This changes the way we see the world, and in turn, changes the world we see. These numbers are looking great, actually. There's promise in the possibilities, and what we see and create next will stretch the imagination. Good morning, Sarah. Morning. Slowly coming towards the thumb. A world without boundaries. Good job. A lot better than yesterday. Yeah. Excellent. Slowly bring A the arm world down. where technology enhances, not limits, humanity. With people front, center, and in the spotlight. The future is here. And here can be anywhere. Introducing Microsoft Mesh. Itu adalah presentasi dari Microsoft. Dia mempunyai visi untuk membuat suatu platform atau sistem atau ya lingkungan, tidak cuma sistem, environment, lingkungan sistem atau lingkungan software atau lingkungan sistem yang mengemas semua jenis augmented extended reality, tidak cuma augmented reality tapi juga virtual reality dan sebagainya. Jadi seperti kita lihat tadi ada yang pakai HoloLens yang kelihatan augmented reality ya, ada yang pakai virtual reality dan sebagainya. Dan Microsoft itu pinginnya agar mempunyai kayak semacam standar yang bisa digunakan untuk bersama, itu di-develop bersama. Jadi pinginnya ke depannya ya kayak sekarang ini Windows ya, kalau orang kita tahu komputer mesti mikirnya Windows, komputernya Windows berapa. Nah, dan identik sekali namanya PC itu dengan Windows karena memang mereka sudah mempunyai platform Windows yang sudah sangat unggul, sudah sangat pemasyarakat sehingga tidak lepas dari komputer. Jadi kalau orang bilang komputer mesti identik dengan Windows-nya berapa. Walaupun sebenarnya ada sistem operasi lain kan, Linux, yang Apple itu kan, OS dan sebagainya, FreeBSD, kemudian ada Unix dan sebagainya. Tapi mesti orang identik komputer ya Windows. Kalau nggak ada Windows-nya itu kayak bukan komputer. Nah ini mereka antaranya sebenarnya seperti itu juga. Pinginnya nanti kalau namanya reality-an itu, virtual reality, augmented reality, ya platformnya adalah Microsoft Mesh. Dan tidak hanya Microsoft yang belum lama seperti itu. Banyak yang belum seperti itu ya. Kalau saya harap sih mudah-mudahan nanti yang menang yang open source. Jadi ada misalnya kayak komunitas yang membuat satu protokol yang standar untuk semuanya sehingga semuanya bisa terhubung. Jadi nggak peduli pakai aplikasi apa, pakai hardware apapun, semuanya bisa pakai bersama, gratis, nggak belum bayar, nggak perlu ada embel-embelan install apa dan sebagainya. Nah, kita kemudian lanjutkan. Nah, di sini XR atau extended reality. Jadi kalau Anda lihat di sejarahnya mungkin sepertinya yang pertama kali muncul di virtual reality kan. Jadi zaman dulu orang itu pengennya membuat realitas semu. Jadi kita bisa masuk kayak di dunia komputer, dunia semu ya. Bisa lihat macam-macam benda semu atau virtual, kayak kacamata yang besar sekali kayak menempelkan TV di muka, di dua mata. Jadi kemudian ada muncul lagi augmented reality yang kebalikannya. Jadi dunia nyata ini, benda-benda yang ada kenyataan ini ditambahi benda virtual yang ada di situ. Jadi nambahkan objek virtual di dunia nyata. Dan mixed reality berada di tengahnya, nyampurkan di antara tengah-tengah antara itu. Jadi lebih ke arah
tetap ada dunia nyata, kemudian ada objek digital dan saling berinteraksi. Jadi mix-nya di situ berinteraksi. Jadi mungkin bisa digambarkan kayak misalnya kita di kelasnya di depan meja, kemudian kita pakai kacamata untuk augmented reality atau mixed reality tersebut. Kemudian kan jadi objek digital bisa kelihatan muncul di depan kita, kayak ada di depan meja. Nah, kalau mixed reality itu sudah memikirkan merging atau penggabungan antara dunia digital dan dunia nyata. Jadi misalnya di depan meja itu tiba-tiba muncul bola digital. Itu bisa dipegang, kemudian dilemparkan, dia akan mantul di meja itu. Ceduk terus sampai pinggir meja jatuh ceduk, ya, misalnya gitu ya. Jadi itu kayak di dunia udah gabung ya. Jadi objek digitalnya udah masuk di dunia nyata dan kebalikannya. Ada perhitungannya sendiri agak lebih rumit. Nah, kemudian di sini kalau ini dari gambaran yang disampaikan dari sumbernya di sini saya cuma tahu di sini. Jadi menggambarkan tentang scope yang pertama dari real life atau dunia nyata, berarti tidak ada hubungannya sama XR, tidak masuk di XR. Kemudian yang kanan ini dunia virtual atau virtual reality, yang hayalan atau digital itu. Kemudian augmented reality itu lebih cenderung ke real life atau dunia nyata, kemudian mixed reality lebih cenderung ke virtual reality. Nah, kemudian extended reality berada di sini antara augmented reality, mixed reality, dan virtual reality. Semakin ke kiri semakin mendekati dunia nyata, semakin ke kanan semakin mendekati dunia virtual atau khayalan. Jadi ada gambaran tentang penjawaban dari tadi ya, perbedaan AR dengan VR apa ya. Dilihat dari skopnya akan kelihatan seperti ini. AR itu lebih ke arah dunia nyata, jadi dunia nyata ditambahi objek digital. Kalau virtual reality semuanya serba digital, dunia digital. Jadi pada pelaksanaannya ketika Anda menggunakan perangkat augmented reality, Anda akan melihat sekeliling Anda seperti halnya tidak pakai apa-apa ya. Plus ditambahi dengan benda-benda digital kayak misalnya ada Pokemon atau apa seperti itu. Kemudian kalau virtual reality ketika Anda memakai head mounted device ini, terus kita kayak terputus dari dunia luar. Jadi yang terlihat yang terlihat ya semua objek digital, kayak kita berada di dunia lain, di dunia digital tersebut. Nah, gambarannya kalau mungkin kayak ini sepertinya dulu waktu kecil mungkin pernah nonton film anak-anak yang apa namanya Digimon dan sebagainya itu ya. Kayak gitu kan kita masuk ke dunia digital kayak gitulah. Cuman hanya pandangan saja yang masuk itu. Kemudian di sini ada segitiga hubungan antara human, computer, sama environment. Human itu manusia ya, kemudian computer itu komputer. Environment itu lingkungan atau ya lingkungan di sekitarnya. Jadi kalau hubungan antara manusia dengan komputer itu dikatakan sebagai human computer interface. Kemudian kalau hubungannya manusia dengan environment itu conventional reality. Kenyataan konvensional, kenyataan kuno, kenyataan standar ya, kayak kita hubungan dengan meja, kita pegang bisa dan sebagainya. Itu kan conventional reality, kenyataan yang konvensional. Nah, komputer dengan environment itu disebut dengan perception atau persepsi. Jadi komputer itu melihat lingkungannya itu berdasarkan persepsi. Jadi HP, misalnya HP dianggap komputer, punya kamera berarti punya mata ya. Kemudian melihat gambar di depan, misalnya ada orang dan sebagainya. Dia melihatnya kan sebagai kumpulan titik-titik warna merah, hijau dan sebagainya itu ya. Kalau Anda tahu kan gambar itu kan image kan seperti itu. Nah, kemudian komputer mempunyai persepsi itu gambar apa? Itu pakai kecerdasan buatan. Jadi hubungan antara komputer sama environment atau lingkungan itu berupa suatu persepsi. Nah, hubungan antara ketiganya ini dikatakan sebagai mixed reality, campuran antara kenyataan-kenyataan. Ini menggambarkannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan di berikutnya.
Nah, ini peralatan, salah satu peralatan yang digunakan untuk XR. Jadi XR itu istilah kumpulannya, atau ya sebenarnya ada beberapa istilah sih yang saya kembali ke yang sebelumnya. Jadi untuk bidang yang membahas tentang augmented reality, mixed reality, virtual reality, ada yang mengistilahkan dengan macam-macam. Tapi mungkin akan lebih mudah kalau kita sepakati saja istilahnya adalah extended reality atau kenyataan tambahan. Tambahan extended reality kan tambahan itu augmented reality, jadi extended tambahan karena kenyataan yang lebih diperluas. Nah, kita pakai istilah itu aja. Nah, kemudian di sini XR device yang dibutuhkan untuk XR antara lain bisa menggunakan smartphone atau HP. Seperti Anda temui ini gambarnya Pokemon, game Pokemon, mungkin banyak yang sudah main gamenya. Jadi pakai kamera terus dilihat tiba-tiba ada Pokemonnya, hanya bisa dilihat pakai smartphone itu kan. Ya karena itu hanya objek digital. Ini contoh augmented reality. Jadi smartphone sebagai device atau perangkat untuk display atau penampil augmented reality. Kemudian ada AR headset atau headset ya untuk perangkat yang dipakai di kepala untuk augmented reality. Contohnya adalah Microsoft HoloLens. Dan yang di tengah ini, tengah bawah HoloLens. Jadi ini kayak kacamata ya, tapi ada tambahannya di atasnya. Kayaknya sepertinya ini menggunakan prinsip pantulan prisma ya. Jadi ini ada display yang di atasnya. Di atasnya ada LCD-nya, LED monitor. Jadi akan terpantul sehingga orang yang melihat ini nggak cuma kayak melihat kacamata biasa, tapi di kacamatanya ada gambarnya karena pantulan dari gambar yang ada di atas ini. Kayaknya seperti itu prinsipnya. Intinya pokoknya ini adalah perangkatan untuk AR ya, augmented reality, HoloLens. Jadi kita bisa melihat benda sekeliling kita, plus ditambahi gambar-gambar digital yang diproyeksikan melalui alat ini di kacanya. Harganya mahal nih HoloLens saya. Jadi ketika saya belah dulu, ini tidak termasuk yang dibeli karena kata teman saya, wah harganya mahal, nggak cocok kalau dibeli. Padahal anggarannya juga luar biasa gede itu, tapi tetap menganggap ini terlalu berlebihan untuk beli. Ya karena memang tujuannya untuk profesional, ini untuk kalangan profesional saja, jadi bukan untuk entertain atau untuk dijual bebas, jadi ke arah profesional. Kemudian contoh yang lain, ini yang sebelah kiri ini adalah VR head mounted display atau VR headset untuk VR. Ada yang disebutnya HMD atau HMD, head mounted display. Jadi display yang mounted itu dipasangkan di kepala. Nah ini contohnya HTC Vive Pro kalau yang ini. Ini kemarin di lab saya ada, di lab waktu kuliah. Ada yang biasa, ada yang Pro. Nah, di sini gunanya untuk VR ya. Jadi ketika Anda memakai ini, kemudian sistem sudah dijalankan, nanti kan yang terlihat di mata itu benar-benar mata kelihatan apa yang ditampilkan oleh display yang ada di dalam ini. Jadi kita bisa berada di lingkungan lain. Kayak misalnya kemarin saya labnya penelitian lebih banyak ke arah tentang objek-objek biomolekul, kemudian molekular robotics dan sebagainya. Jadi pakai headset itu kayak kita berada di dunia molekul, ada atom-atom melayang-melayang di sekitar dan sebagainya. Ada objek-objek biologi yang ada di dalam. Ya, kita kayak berada di dalam dunia lain. Lengkap dengan adanya earphone, headset, earset untuk pendengaran. Tapi kemarin tidak digunakan. Kemudian di sini sepertinya kalau yang HTC Vive yang Pro ini, dia juga sudah mengarah ke arah AR juga. Jadi di depannya di sini ada dua kamera. Dua ini adalah kamera yang hitam-hitam bulat, ini kamera. Jadi digabungkan. Konsep kayaknya arahnya untuk digabungkan. Jadi ketika menggunakan headset ini, tampilan yang ada di depan ini menggabungkan antara apa yang ditangkap dari kamera ini ditambah dengan objek-objek yang mau ditambahkan apa nih. Jadi bisa digunakan, sepertinya bisa digunakan untuk AR juga. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini kelihatan lebih canggih ya. Harganya kayaknya mahal banget.
tapi sebenarnya malah lebih kuno. Jadi ini cave, ada singkatannya cave, saya agak lupa. Cave itu kalau diterjemahkan artinya gua ya, karena kebetulan juga bentuknya kayak gua ya. Jadi kita masuk ke ruangan, kiri, kanan, depan, atas, bawah, itu layar dan proyektornya ada di belakangnya. Jadi ini kita masuk ke ruangan, ya intinya kayak lihat bioskop, tapi ada di seluruh sekeliling kita ya. Karena memang persisnya kayak bioskop. Jadi pakai disorot dari luar ya kamera. Ini layarnya itu kan ya kain putih ya, di belakangnya ada sorotan kayak bioskop. LCD proyektor. Itu berada di sekeliling kita. Nah, dia kemudian yang pengguna itu masuk ke dalamnya menggunakan kacamata khusus kalau nggak salah. Jadi kacamata sebenarnya intinya kalau yang lebih komplit dia kacamata dua. Antara kaca yang kanan dan kiri itu mempunyai perbedaan shutter time atau waktu munculnya. Jadi ada semacam kayak halangan, jadi pada waktu tertentu tapi sangat cepat ya. Display yang kanan akan bisa melihat, yang kiri ditutupi. Kemudian kebalikannya, kiri dan sebagainya. Jadi kedap-kedip, sebenarnya kedap-kedip. Nah, kemudian gambar yang ada di sekelilingnya juga sebenarnya ditampilkan secara bergiliran. Nah, kemudian di kacamata itu ada trackingnya, ada kayak marking putih-putih bulat-bulat itu untuk memperlihatkan posisi dan orientasi dari pengguna. Nah, komputernya yang mengenerate ini memperhitungkan posisi pengguna ada di mana, kemudian tembok-tembok ini mau dikasih gambar apa itu berdasarkan dari itu. Jadi orang yang masuk dalam ini menggunakan kacamata itu akan merasakan sekelilingnya itu ya objek virtual, ada di dunia virtual. Kelebihannya dari ini, sistem ini bisa lebih dari satu orang masuk ke dalamnya. Cuman kalau lebih dari satu orang kan hanya satu sebagai referensi, kan. Jadi yang lainnya melihatnya ya agak melenceng sedikit gambar, melenceng sedikit gambarnya. Karena yang referensi hanya satu orang, tapi bisa digunakan secara bersama. Kalau yang lainnya kan hanya yang pakai aja yang tahu ya. Kalau ini HoloLens ya yang pakai aja yang lihat. Tapi kalau yang nggak pakai kan nggak bisa lihat. VR juga sama. Yang HTC Vive ini juga hanya yang gunakan aja yang bisa lihat. Nah, ini tapi perangkatnya itu perangkat lama sebenarnya, tahun 90-an. Kemudian juga boros sistem mestinya karena semuanya kan banyak menggunakan proyektor yang besar-besar, butuh daya yang tinggi dan sebagainya. Tapi lumayan bisa untuk berkelompok. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini hand tracking. Ini ada satu feature yang yang banyak juga digunakan. Jadi untuk men-tracking atau untuk melacak posisi dari tangan. Paling banyak yang digunakan tangan. Kalau ada tracking untuk seluruh tubuh ada juga, tapi paling berguna itu tangan karena yang digunakan interaksi kan tangan. Jadi yang paling berguna, yang paling ngefek itu ya tangan kan. Ini ada beberapa peganti yang sudah digunakan, yang bisa digunakan untuk hand tracking ini. Antara lain Microsoft Kinect ini terkenal dulu karena salah satunya diintegrasikan sama Xbox. Jadi main Xbox itu bisa kayak mendeteksi tangan, termasuk juga mendeteksi barang-barang. Kalau misalnya main pingpong, kita padahal pegangnya cuma pegang tongkat biasa atau pensil, itu kita gerakkan itu kayak di layar akan kelihatan kayak benar-benar gerak tangan kita kelihatan kedetek, jadi nggak cuma pakai joypad. Kemudian Kinect ini kelebihannya salah satunya dia trackingnya bisa full body, jadi karena dia menggunakan dengan alatnya bisa full body, jadi bisa kelihatan seluruh tubuh, bisa di track seluruh tubuh. Cuman untuk akurasinya tidak terlalu tajam. Kemudian yang kedua ini cukup populer juga, sebenarnya sekarang lumayan unggul, Leap Motion. Leap Motion kemudian dibeli oleh Ultraleap, ditambah dengan haptik ultrasonic, tapi alatnya Leap Motion yang ada di tengah ini. Ini yang saya gunakan dulu ketika saya ambil S3. Jadi alatnya
ditancapkan di laptop atau di komputer. Kemudian apa yang kita lakukan di tangan kita bergerak, nanti gambarnya ada gambar tangan yaitu ikut bergerak. Jadi men-tracking gerakan tangan diproyeksikan dalam objek virtual, yaitu tangan virtual hand. Nah, kemudian yang kanan ini sistemnya pakai sarung tangan. Ada banyak, salah satunya ini gloves. Jadi masuk gloves hand tracking. Ini contohnya sarung tangan ini, Hanus VR. Ada banyak sih, tapi kayaknya tidak terlalu populer karena sebenarnya agak repot ya. Untuk bisa menggunakan kan harus pakai sarung tangan, kemudian sarung tangan bisa berkeringat dan sebagainya. Agak repot sebenarnya, tapi kelebihannya juga banyak karena dengan sarung tangan juga lebih akurat. Jadi lip motion gerakannya cuma lumayan akurat, tapi yang pakai sarung tangan lebih akurat lagi. Karena lip motion itu kan tetap dasarnya dia pakai kamera inframerah. Jadi alatnya kecil ini yang ada di depan ini. Dia intinya kamera kecil infrared untuk mendeteksi tangan. Nah, yang namanya kamera kan, dan ini ada di satu titik ya. Ada di satu titik kan bisa ketutup. Jadi pengalaman kalau misalnya objek ini tangan ini misalnya bertumpukan, ada satu di atas yang lainnya, itu akan lost tracking atau kehilangan tracking. Nggak bisa dilacak sehingga tangannya hilang satu. Atau kadang jari ini di posisi tertentu jari akan tidak kelihatan ya. Jadi misalnya kalau misalnya sensornya ada di bawah, kalau bertumpukan gini maka jari-jari yang di atas tidak kelihatan. Maka lip motion cuma ngira-ngira aja posisinya jarinya bentuknya kayak apa, akan ngira-ngira, jadi bukan tracking secara utuh. Dan kemudian secara pengalaman juga saya mengalami tidak akurat. Ya akurasi lebih baik daripada Kinect. Cuman tidak akurat itu kadang ya tetap ada error-errornya karena kan optik. Jadi ya kadang tangannya gerak sendiri, jadi tangan kita tetap gini, misalnya tangan kita di-pinching atau dibentuk kayak mencubit ini, tapi tangan virtual tidak membentuk itu, tapi agak melenceng dikit, kayak buka dikit, yang sering terjadi. Nah kalau yang ini yang sarung tangan mestinya lebih akurat kan karena sudah benar-benar nempel, tapi ya lebih kurang tahu kalau harganya mungkin lebih mahal. Ini contoh. Nah, ini bisa dijalankan nggak video? Nggak bisa. Ini harusnya video nih yang sebelah kanan ini. Yang atas. Ini karena saya nggak pakai Office, jadi pakai PowerPoint tapi pakai Free Office. Jadi ada beberapa yang nggak jalan. Nah, videonya nggak jalan. Ini harusnya demo tangan. Jadi virtual hand megang-megang ini benda ini diputar-putar dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, haptic feedback atau feedback itu umpan balik ya. Haptic itu lebih diartikan ke sense atau perasaan ya. Jadi indera lain, terutama indera peraba. Sebenarnya tidak hanya indera peraba, tapi juga force juga atau kekuatan juga. Haptic feedback ini rata-rata untuk memberikan umpan balik dari dunia digital tadi ke penggunanya. Jadi kayak misalnya yang sebelah kanan ini peralatan haptik kayak ballpoint ya. Ballpoint kemudian ada tangganya. Ini sebenarnya digunakan untuk kita mengatur pergerakan kursor 3 dimensi yang ada di dunia digital itu dunia 3D. Jadi ballpoint ini digunakan untuk menggerak-gerakkan kayak stylus 3 dimensi itu diputar-putar dan sebagainya. Nah ini ada haptic feedback-nya bisa berupa getaran ya. Jadi kalau di dunia digital misalnya kursor tadi menyentuh suatu benda itu kasar misalnya, kita geser gitu kayak kita jadi alat ini kayak mengenerate getaran di tangan sehingga tangan kita kayak merasa memang kayak menyentuh benda yang kasar. Padahal sebenarnya itu benda digital aja yang nggak kelihatan. Jadi kendalinya ya kayak mouse tapi 3D dan ada feedback-nya. Kalau nyentuh benda apa ya kerasa kayak nyentuh beneran. Jadi ada kemudian kalau bendanya itu bergerak apa kita dorong ya ada perlawanan juga. Jadi alatnya itu melawan gerakan dorongan kita sehingga kayak kita benar-benar mendorong suatu benda rasanya. Jadi kalau dirasakan bisa kayak benar-benar nyentuh benda digital tersebut. Tapi pakai kursor atau pakai bulatan kecil. Nah ini alatnya mahal. Tapi kemarin
ada di lab juga. Ada yang rekan dari sensei atau dari profesor yang menyediakan ini. Kalau saya tanya harganya, memang di internet nggak disebutkan harganya berapa. Rata-rata kalau untuk profesional ini tidak menyebutkan harganya biasa. Kalau ingin tertarik ya kontak langsung hubungi, nanti dikasih harga. Karena sambil makan mungkin ini orang kira-kira ini kebutuhannya untuk apa. Kalau untuk pendidikan ya mungkin nggak usah mahal-mahal lah. Tapi untuk misalnya perusahaan ya paling kasih harga mahal kayak gitu mungkin ya. Nah ini namanya ini geometric touch. Ya kan mungkin kalau mau browsing geomagic. Ada macam-macam sih. Kemudian ini ada juga yang tengah ini hasil penelitian ada di jurnal. Kayaknya nggak dijual juga. Hanya untuk penelitian ini gravity. Jadi kita memegang alatnya ini menggenggam objek digital itu kayak benar-benar menggenggam benda kayak kotak. Kemudian penelitian dia itu juga menelitikan tentang mensimulasikan berat. Jadi ketika kita memegang benda tersebut, benda digital, kemudian diangkat, ada simulasi berat di sini. Jadi kayak ada semacam vibrator atau apa yang mau kayak jadi kerasa berat. Yang fokusnya dari penelitian itu dia mensimulasikan berat. Jadi kayak megang benda virtual diangkat, kayaknya kerasa berat beneran. Nah, itu karena simulasi berat. Kalau yang sebelah kiri ini alat yang kami gunakan, di-develop oleh tim kami waktu di doktoral. Yang sebenarnya yang membuat ini dari Suji Xerox. Suji Xerox bikin alat ini kemudian kerjasama dengan lab kami. Yang bawah ini kiri tangan saya ini. Alatnya kayak gini. Yang atas ini yang terbaru, versi mereka yang terbaru, tapi apa namanya? Ya prinsipnya yang kayak yang di bawah ini, bawah sebelah kiri. Ini detect tangannya pakai lip motion, jadi ini kanan objek virtual tangannya, virtual hand-nya. Yang kiri itu tangan aslinya, kemudian ada alatnya. Alatnya ini memberikan getaran. Jadi ketika tangan virtual itu menyentuh satu benda ya nanti akan bergetar. Jadi kayak rasa menyentuh beneran. Apa namanya? Feedbacknya berupa getaran dan ada jepitan di ujung jari. Jadi kayak menekan sesuatu kayak dijepit. Jadi kayak apa namanya? Ya mensimulasikan kita benar-benar megang sesuatu, ada tekanan yang. Nah, itu antara lain haptic feedback. Yang ini salah satu bidang penelitian yang lumayan prospektif juga. Cuman kendalanya biasanya kalau haptic itu masalah alatnya ribet, gede atau mungkin ya harus pakai. Kalau yang apa jadi agak merepotkan. Dan kita lanjutkan. Oh sorry, tadi ada. Nah, ini bahkan ada feedback tentang bau juga. Jadi ada juga orang yang meneliti tentang feedback bau. Jadi ya apa namanya? Ada alatnya juga, kayaknya sudah mulai ada yang, tapi lupa namanya alatnya apa. Jadi mensimulasikan bau juga, nggak cuma mensimulasikan visual atau gambar, kemudian pendengaran atau telinga dengan suara, juga mensimulasikan sentuhan atau haptik taktil ini. Ada juga yang mensimulasikan gaya, kemudian ada juga yang mensimulasikan bau. Jadi bisa dibayangkan mungkin kayak ada game, misalnya ada main game tembak-tembakan, kemudian ada yang tembak atau misalnya masuk ke dalam lumpur, kemudian ada bau lumpur, kemudian masuk ke mana akan tahu ada itu ada simulasinya juga, ada penelitian yang mengarah ke situ. Ya sebenarnya agak pelibungan juga ya, tapi ya itu arahnya seperti itu. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti teknologi sangat berkembang, jadi kita berada di dunia digital itu ya udah berbagai macam sensor yang bisa dapat selain muka penglihatan, pendengaran, penciuman juga mungkin sangat mungkin sekali. Sudah kita lihat berikutnya. Nah, ini implementasi dari AR atau augmented reality. Salah satunya yang terkenal game ya, Pokemon Go. Mungkin ada pernah main juga. Jadi dia menggunakan lokasi, kemudian juga kamera untuk menunjukkan objek Pokemon tersebut. Jadi muncul Pokemon di jalan-jalan di jalan raya dan sebagainya itu kayak pakai itu. Itu adalah augmented reality. Kemudian produk labeling kayak label
melabelkan suatu produk, kemudian nanti akan simulasi atau mungkin kayak barcode, kemudian kalau di-scan, dilihat pakai kamera smartphone, nanti akan muncul tulisannya, keterangannya, seperti itu. Kemudian yang lain Google Maps, menunjuk jalan ya, seperti di gambar sebelah bawah ini. Ini Anda menggunakan Google Maps bisa menggunakan tampilan ini, jadi dia kelihatan arah di depannya ini, di kamera HP akan menangkap gambar asli, kemudian ditambahi tempelan-tempelan objek digital. Ada tulisannya, ada panah, dan sebagainya. Kemudian yang lainnya penerapannya adalah Google Translate. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan Google Translate, kemudian Anda mau menerjemahkan tulisan bahasa Inggris, bisa saja tinggal diedit Inggris ke Indonesia, kemudian menggunakan kamera Anda arahkan aja ke tulisan itu, akan muncul tulisan terjemahannya. Contohnya ini sebelah kanan atas nih, ada terjemahan dari tulisan Jepang. Ini bukunya anak saya, diterjemahkan pakai Google Translate. Jadi langsung tulisannya berubah jadi tulisan Indonesia. Nah, tapi biasanya terjemahannya ngaco ya. Aku terusan pergi menemui semua orang, saya membuat kue sendiri. Kadang ngaco terjemahannya, karena memang itu bukan permasalahan AR, itu permasalahannya lingkupnya Natural Language Processing, jadi NLP. Jadi itu penelitiannya orang NLP, bukan AR. Dan untuk pendidikan juga bisa sekali, jadi macam-macam. Tadi contohnya juga bisa digunakan juga untuk kolaborasi mendesain rumah atau mendesain apa ya. Jadi semuanya banyak orang bisa berkolaborasi, lihat objek yang ada di meja yang sebenarnya nggak ada ya, objek digital aja. Kayak gitu. Dan lanjut, nah ini contoh AR yang merupakan label produk. Nah, ini mungkin beberapa sudah melihat karena di praktikum sudah kita bersama, kemudian sudah saya tampilkan juga. Ya. Think that we have been nearly 9 years in this linen tomb since our first arrest, and that it is impossible for mind or body to withstand the continual strain that is upon them. One or the other must give way. Some may call me traitor, others hero, but I call myself Michael Harrington, Fenian brother, and part of the Fremantle Six. I was banished to Australia for crimes against the Crown. They believed my story was over, but it was merely the beginning. Forgive me for caring more about myself than the cause. For the sake of my children, I begged for mercy, but the judge gave me none. I was sentenced to 7 years, transported for stealing bacon. Banished. Up against the wall. Mungkin ada beberapa yang ada. Jadi ini di sini botol ini dikasih gambar. Di gambarnya itu sebenarnya ada kode tersembunyi. Jadi akan terlihat dengan kamera pertama mungkin dengan pengolahan citra kayak misalnya di grayscale, dibuat kemudian di grayscale, kemudian kemudian akan muncul jadi barcode. Ada satu barcode di dalamnya tersembunyi. Nah, itu yang digunakan untuk men-trigger dari event tersebut. Di tiap botol berbeda gambar, beda kemunculan AR-nya. Jadi orang akan tertarik untuk beli 19-nya, untuk melihat-lihat apa isinya. 19 botol tersebut. Nah, kemudian kita lihat, nah ini implementasi dari MR atau Mixed Reality. Yang di tengah-tengah yang antara AR sama VR.
Nah, ini antara lain untuk desain interior. Jadi, contohnya ini sebelah kanan atas. Tadi juga di Microsoft Mesh juga banyak sekali tentang membahas tentang contohnya. Ini jadi orang mendesain rumah, mau taruh di mana nih mejanya, itu tinggal di mixed reality itu. Dua orang ini berkolaborasi lihat benda virtual yang sama ya. Mejanya digeser-geser, meja virtual sesuai dengan lokasi ruangan tersebut. Kemudian ada produk design juga bisa digunakan mixed reality. Kemudian collaborative work misalnya kanan bawah ini gambar operasi bersama, ya, objek bersama. Orang-orang ini akan melihat objek yang sama, objek digital yang sama, menjelaskan tentang yang dioperasi. Ini bisa juga kolaboratif dengan tempat yang lain, misalnya dengan dokter di tempat yang lain bisa lihat hal yang sama, objek digital yang sama. Terus contoh dari mixed reality tadi juga kelihatan untuk collaborative work. Kemudian untuk training juga digunakan karena training mengkombinasikan antara dunia nyata dengan digital yang ditanamkan tersebut. Berikutnya kita lihat mixed reality, salah contoh mixed reality yang lumayan menarik. Penny walks in on location. She has to set up the space for a product unveil for a group of clients. Enter Microsoft HoloLens, the world's first untethered holographic computer. The device maps the room in order to construct a digital map of the space, allowing Penny to fill the room with holograms. What you see here is next-generation hand tracking. Penny moves the holograms throughout the room in real time and space. The boxes react using physics-based simulations, just like they would in the real physical world. Sorry, Penny. This may be a bad time, but the client is on an earlier flight. We're so not ready. Should we start to panic? Not yet. Just bring the team in, please. Windows brings spatial sound, articulated hand tracking, and Samir's own hands into VR. I can see you're hard at work, Samir, but Penny needs your help. Yeah, sure thing. Just let me check out this bunker real quick. Samir, the client is on... As per usual, your sense of timing is just awesome. Kai-san, Penny が呼んでいますけど。今すぐ行くって伝えて。Kai joins the conversation as a hologram. Samir also appears as a 3D avatar, which he scanned himself using his phone. Cute. I try. So, how's it coming? It's not. This is the flagship store. It's gotta be unforgettable. Yeah. Not exactly blowing my hair back. Yeah, the space is driving me nuts. All right. How about a change of scenery? Welcome to Think Club. Imagine the web of the future, where you can draw inspiration from the cloud in 3 dimensions and all around you. Some inspiration, please. These bots help them interface with businesses. This one helps them find amazing 3D assets. Inspiration comes from the most unfamiliar places. I meet you, you are now me. Kai uses a pen and Samir uses a specialized controller in order for them both to manipulate and design the 3D creation. The team forgets that they are not together physically as they continue collaborating on the design. Penny picks up the eyedropper to grab a color from the physical ceiling in order to make things feel more anchored. Through the conversational bot, we see a real-time translation of what Penny's client is saying. Impressive. That went well. Nah, itu contohnya mixed reality ya untuk desain interior, termasuk juga kolaboratif. Istilahnya adalah collaborative virtual environment. Jadi kolaborasi di dalam lingkungan virtual. Jadi 3 orang tadi yang mendesain interior bersama itu tidak berada di lokasi yang sama. Jadi dikatakan kan not together physically, tidak berada di
secara fisik secara bersama. Satu pakai HoloLens juga, kemudian satu pakai VR headset. Nah, jelas yang ini yang berada di lokasinya itu dia menggunakan AR. Tapi karena ada objek-objek digitalnya, ada interaksi fisiknya, maka itu dikatakan sebagai mixed reality. Kemudian yang pakai virtual reality yang nggak ada di sini, otomatis dia harus menggunakan VR, istilahnya VR karena berada di dunia virtual. Karena yang dia lihat di sini ruangan tadi bukan ruangan yang benar di depannya dia, tapi di suatu tempat, di tempatnya ibunya ini ya. Jadi dia kayak berada di situ, kolaboratif. Kemudian tadi menggunakan avatar juga. Avatar itu bukan avatar Eng ya. Jadi avatar itu kayak pengganti profil tubuh seseorang atau diwujudkan dari suatu wujud ya. Jadi tadi satunya memang menggunakan scan wujud aslinya, jadi tampilannya kan sesuai aslinya. Yang satunya tadi menggunakan avatar. Nah, ini adalah mixed reality. Kemudian kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan implementasi dari VR atau virtual reality? Nah, virtual reality karena saya sampaikan tadi lebih geser sebelah kanan ya, di bagian dunia virtual. Jadi orang yang menggunakan virtual reality benar-benar kita kayak terputus dari dunia luar, dalam artian dari pandangan sensor, penglihatan, pendengaran, sebagainya. Khusus kayak kita berada di lingkungan virtual tersebut. Jadi cocok untuk implementasi kayak misalnya biomolecular simulation system kayak yang saya alami di perkuliahan S3. Jadi kita masuk dalam lingkungan biologi molekular. Jadi mau lihat sel-sel tubuh kita, tapi semuanya adalah simulasi, untuk simulasi. Jadi kita masuk dengan kacamata VR itu sekarang kita melihat sekeliling kita ya adanya ya objek-objek virtual. Ada apa namanya? Mikrotubul, kemudian ada virus mungkin kelihatan, jadi tergantung simulasinya apa ya, virus kemudian apa protein-protein itu jadi kita seakan-akan menjadi kecil sekali yang berada di lingkungan tersebut. Jadi nggak perlu kita pinjam kekuatannya Ant-Man untuk mengecilkan tubuh kalau mau lihat kayak gitu, dengan lihat simulasinya aja menggunakan VR. Kemudian education sangat cocok sekali, jadi untuk pendidikan, termasuk juga misalnya praktikum ya. Misalnya kita praktikum menggunakan VR ini cocok banget sebenarnya. Irit biaya ya. Jadi kalau praktikum misalnya praktikum yang alatnya mahal, misalnya elektro, misalnya butuh praktikum, kalau alatnya sendiri sebenarnya besar, harganya miliaran, ya. Karena kita nggak mampu beli dan buat apa beli kalau bisa virtual. Nah, ini kita bisa membuat simulasinya alat tersebut, kemudian kita pakai VR itu seakan-akan kita benar-benar lihat alat tersebut, ada tombolnya dipegang dan sebagainya, disimulasikan. Jadi untuk education cocok sekali, termasuk juga untuk training macam-macam, termasuk training militer dan sebagainya mungkin bisa. Kemudian terapis, untuk terapi juga cocok, jadi terapi psikologi, misalnya untuk contohnya untuk terapi trauma atau ketakutan atau apa namanya fobia. Jadi seseorang misalnya fobia ketinggian atau takut tentang ketinggian. Nah ini sebenarnya bahasannya orang psikologi. Jadi kalau misalnya orang trauma dengan tinggian, salah satu caranya mungkin dengan dilatih, diterapi dengan dibenturkan dengan apa yang dia takuti ya. Salah satunya sebetulnya adik saya psikologi dia bilang seperti itu. Jadi kayak misalnya dalam ketinggian, kemudian pakai VR headset itu, kemudian langsung dia berada di atas pertama tembok tinggi. Dia coba melangkah ke depan atau berjalan di itu, dipaksa untuk berjalan tembok tinggi, misalnya tingginya 5 meter lah, di terapi jalan 5 meter udah nggak takut. Nanti akhirnya mungkin disimulasikan pakai kacamata itu seakan-akan berdiri di atas jurang, kemudian jalan pelan-pelan, mungkin kayak gitu ya terapinya. Orang psikologi yang lebih tahu. Nah, jadi itu adalah untuk melakukan terapi yang mungkin tidak bisa dilakukan di dunia nyata, tapi bisa, di VR ini bisa dilakukan. Kemudian remote surgery atau bedah jarak jauh. Termasuk juga VR yang tadi, yang contoh yang di mixed reality tadi juga ada contoh VR-nya.
si yang rambutnya gondrong tadi, bapak-bapak tadi, dia bisa berada di tempat lain kayak dalam tanda petik ya, karena melakukan operasi bersama, kolaborasi bersama untuk interior. Kemudian virtual tour ya kayak perjalanan virtual. Nah, ini seperti yang akan dicontohkan di berikut ini. Mungkin ada yang pernah nyoba juga Google Earth. Google Earth ini kita bisa lihat sekelilingnya di seluruh dunia. Kita coba lihat videonya. Nah, ini contoh Google Earth. Jadi kita menggunakan VR untuk keliling dunia. Jadi kalau Anda ingin keliling dunia dengan biaya yang murah, ya gunakan Google Earth dengan VR ya. Mau kemana aja bisa, atau ada datanya. Bahkan mau ke Mars, ke bulan pun bisa, kayaknya ada disediakan juga. Jadi virtual tour. Nah, kemudian yang terakhir ini, ini nonton film. Mungkin ada yang pernah nonton juga filmnya. Ini tentang VR, virtual reality, di mana kayak semacam game sebenarnya. Tapi suatu perusahaan sudah mendevelop dunia virtual global, yang besar. Kemudian aplikasi tersebut, platform tersebut sudah jadi populer sehingga di seluruh dunia menggunakannya. Jadi kayak membuat dunia sendiri. Dan akhirnya di sini apa yang terjadi di dunia virtual tersebut kayak berpengaruh di dunia nyata ya. Kayak misalnya kita di situ ada gamenya, balapan, menang dapat poinnya ternyata bisa ditukar barang sungguhan di dunia nyata. Jadi kayak poin di game tersebut bisa digunakan untuk beli barang. Nah, sekarang arahnya udah kerasa mirip-mirip ya. Apalagi dengan adanya fintech kayak GoPay dan sebagainya itu ya, ternyata uang nggak harus wujud uang, tapi data digital. Yang di sini sama juga nih, tapi di sini bentuknya beda. Ya hampir kayak Bitcoin gitu ya, tapi di sini game. Nah, ini mungkin sudah pernah ada yang nonton, judulnya mungkin sudah ada yang menduga juga. Ready Player One. My name is Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid, my mom too. And I ended up here. Sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. A whole virtual universe. People come to the Oasis for all the things they can do. But they stay because of all the things they can be. Can you feel this? Yeah. It's the only place that feels like I mean anything. The Oasis was the brainchild of James Halliday. Hello. If you're watching this, I'm dead. I created a hidden object, an Easter egg. The first person to find the egg will inherit $500 billion and total control of the Oasis itself. Who is this Parzival? And how the hell is he winning? Find him. This isn't just a game.
talking about actual life and death stuff. The oasis, the world's most important economic resource. It's nothing less than a war for control of the future. Welcome to the rebellion, Wade. Like many of you, I only came here to escape. But I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Help us save the oasis. Ya, itu Ready Player One. Jadi, tadi Halliday tadi ilmuwan yang membuat dunia virtual ya, completely virtual world. Kemudian ini si orangnya ini, anaknya ini dia berada di lingkungan kumuh, dia tapi bisa masuk ke dia mempunyai akun di dunia virtual tersebut sebagai suatu tokoh yang lumayan terkenal. Dia bisa memecahkan banyak mendapatkan Easter egg yang disembunyikan oleh Halliday, jadi uangnya banyak dan sebagainya. Ya seperti itulah, mungkin ada yang pernah nonton. Ini contoh bagaimana suatu virtual reality ke depannya mungkin bisa jadi seperti ini. Nah, kita nggak tahu masa depannya akan seperti apa. Ini salah satu masa depan yang dibayangkan, ditawarkan dalam bentuk film ya. Jadi pada suatu saat nanti ada suatu game, platform game yang luar biasa populer namanya Oasis misalnya, yang semua orang pakai di situ, sehingga game tersebut meskipun virtual tapi sangat bermakna di dunia nyata, sangat berharga, hingga kayak berada di dunia lain. Ya, siapa tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oh ya, gimana? Untuk yang video yang sebelumnya yang men-trigger sebuah botol itu apa ya, Pak? Menjadi bergerak gitu, Pak. Oh, yang di praktikum ya? Ya, yang tadi, video tentang botol wine tadi, Pak. Oh ya, ya. Tadi kan Bapak menjelaskan ada yang men-triggernya. Yang triggernya itu, Pak. Oh ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi itu termasuk, kalau di bahasanya termasuk yang marker base. Jadi ada markernya atau ada kode kayak barcode lah, misalnya barcode atau QR code yang tersembunyi di gambarnya tadi. Jadi kalau ya nanti Anda bisa mencari lebih detail, siapa tahu saya jelaskan salah. Dari yang saya pahami, jadi di gambar tersebut itu di dalam ya ada yang sampai yang gambar biasa, tapi ada yang modelnya dia pakai ada barcode di dalamnya. Jadi gambar tersebut kalau misalnya diolah secara citra oleh aplikasi tersebut, misalnya di gambar yang tertangkap nanti diolah menjadi grayscale, kemudian brightness-nya dinaikkan, nanti akan muncul titik-titik tertentu yang sebagai kayak semacam QR code yang dikenali oleh aplikasi yang ada di HP tersebut. Jadi yang men-trigger itu, gambarnya, yang men-trigger gambarnya. Entah itu di aplikasinya itu benar-benar cuma mendeteksi gambar kayak gitu, atau mungkin mendeteksi dengan barcode atau informasi tersembunyi di dalamnya. Intinya gambar itu akan men-trigger apa sebagai marker dari aplikasi yang diinstal tersebut untuk melakukan animasi augmented reality tersebut. Jadi triggernya ya maksudnya trigger ya gambarnya itu yang dideteksi oleh aplikasi, dia sebagai gambar khusus botol tertentu, botol A, B, C dan sebagainya. Kemudian lokasinya, posisinya di sebelah mana, pojok-pojoknya, kemudian aplikasi itu akan membuat gambar sendiri yang ditumpukkan di gambar botol yang ditangkap oleh kamera tersebut, jadi gambar orangnya bergerak-gerak itu. Jadi sebenarnya itu kayak itu ditumpuki kan augmented reality ya.
Jadi gambar yang ada dunia nyata ini ditempeli, ditumpui atas depannya dengan gambar digital berupa animasi orang yang ngomong tadi. Gitu. Jadi yang men-trigger adalah gambarnya itu. Oh ya, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain mungkin? Kalau nggak ada, itu tadi yang saya sampaikan adalah semacam apa namanya, pemicu minat saja. Jadi pemicu motivasi untuk mempelajari tentang augmented reality, termasuk juga extended reality, ya, keseluruhan VR dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan ini Anda akan lebih tertarik, kemudian bisa lebih banyak menghabiskan waktu untuk browsing-browsing teknologi yang menarik seperti ini. Jadi daripada dihabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak berguna atau mungkin yang hasilnya dikit atau fungsinya dikit, lebih baik digunakan untuk melakukan hal yang lebih berguna seperti belajar teknologi yang ada, yang terbaru dan sebagainya. Kalau nonton kayak gitu kan nggak terlalu menghabiskan energi ya. Nyantai aja kan, jadi sambil makan nonton, wah ya itu apa sekarang head mounted device yang terbaru itu apa, nah, itu kan tinggal nonton aja. Jadi anggap aja kayak nonton film, itu lebih nyaman untuk belajar. Jadi istilah waktu bersantai itu dengan tontonan-tontonan yang berguna seperti itu. Untuk kuliah-kuliah berikutnya ya nanti ada bahasanya akan bertahap, dan setiap perkuliahan mungkin akan ada tugas yang bisa dijawab kemudian dikirimkan di emailnya. Kemudian intinya paradigma pembelajaran kita sudah berubah dari SMA yang lebih banyak kita mendapatkan materi dari guru, kemudian baca buku, kemudian dihafalkan, dipelajari, kemudian dapat pertanyaan di ujian. Kalau sekarang lebih ke arah mandiri, pembelajaran mandiri. Jadi apa yang ditanyakan atau disampaikan di tugas atau apa yang disampaikan di perkuliahan itu hanya memicu saja, memicu arahan apa yang sebaiknya dipelajari untuk menguasai capaian pembelajaran yang sudah direncanakan. Apa yang perlu di-browsing, apa yang perlu dicari. Kemudian sumbernya boleh kalau ada yang punya buku, tapi kalau buku itu biasanya informasinya tidak agak lambat. Jadi buku itu sebenarnya usia 5 tahun yang lalu lah. Jadi kalau Anda membeli suatu buku baru, ilmunya itu kecenderungan adalah ilmu 5 tahun yang lalu atau lebih. Jadi yang lebih up to date memang ada di internet. Pertama jurnal lebih up to date ya, kan penelitian terbaru, dan itu mungkin cakupannya teknologi setahun atau 2 tahun yang lalu, lah, karena jurnal suatu penelitian setelah ditemukan kan butuh waktu untuk menulis, ya anggap aja setahun lah. Jadi kalau jurnal pengetahuan yang Anda baca di jurnal mungkin ilmu yang setahun yang lalu, teknologi terbaru setahun yang lalu. Kalau di internet mungkin teknologi yang tren, yang bisa yang terbaru. Yang tren apa kan banyak di informasi di internet, baik berupa teks maupun video. Jadi untuk enaknya ya nontonnya lihat video ya YouTube dan sebagainya. Tapi mestinya kalau untuk detail masalah teknis, jika Anda sudah tertarik sesuatu, Anda butuh teks. Nah, Anda cari artikelnya atau mungkin tutorial atau dokumentasi tentang sesuatu hal tersebut. Kan lebih jelas, lebih up to date, lebih terbaru. Nah, perkembangan itu cepat banget perubahan internet, teknologi, termasuk juga aplikasi juga cepat ya. Sebagai contoh ini salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mendevelop AR maupun VR itu kan game engine atau aplikasi untuk membuat game, itu Unity. Kalau saya juga menggunakan Unity kemarin juga menggunakan Unity. Itu cepat banget update-nya. Jadi kadang versi terbaru keluar, yang kemudian yang lama agak sedikit perlu penyesuaian. Jadi agak repot. Jadi misalnya kita sudah membuat program menggunakan Leapmotion tadi misalnya untuk dikasih tangan, kita simpan, kemudian sebulan kemudian kita buka, oh ternyata ini itu sudah ada versi yang baru, kemudian diupdate. Tapi ternyata yang
program yang Anda buat perlu disesuaikan. Ada beberapa feature yang berubah fungsinya. Kadang seperti itu kendalanya. Kendala yang saya alami kayak gitu, menggunakan software yang proprietary atau ada hak ciptanya gitu. Ketika dirubah, kadang itu merubah agak banyak perubahannya sehingga aplikasi yang lama nggak jalan. Maka kemarin sempat ada satu komputer yang di lab itu yang tidak dirubah-rubah versinya, biar apa adanya. Kenapa? Karena kalau misalnya ada mahasiswa sudah membuat aplikasi, nggak perlu mikir-mikir ngupdate softwarenya. Ketika softwarenya berubah, tidak perlu mengupdate versinya, jadi tidak perlu mengupdate programnya. Udah pokoknya jalankan versi yang ada itu saja, tidak dirubah-rubah. Meskipun sudah muncul versi yang baru. Ya karena itu alasannya, karena perkembangan cepat. Oke, terakhir kalau nggak ada yang tanyakan, jadi saya akhiri perkuliahan kita aja. Minggu depan akan kita lanjutkan di materi selanjutnya. Sudah mulai agak serius kuliahnya. Kalau sekarang masih santai, masih nonton film tok isinya, sambil dengerin cerita. Kalau minggu depan mungkin agak lebih interaktif dan mungkin lebih dituntut Anda untuk lebih belajar banyak, untuk mencari browsing-browsing lebih banyak. Nah, saya rasa saya akhiri aja. Kemudian nanti untuk grupnya silakan join WhatsApp group untuk informasi, berbagai macam informasi. Saya juga akan join setelah ini. Kemudian nanti informasi akan banyak lewat WhatsApp kalau misalnya ada dadaan-dadaan. Saya akhiri aja pertemuan kita lanjutkan minggu depan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.